mereka min nafahati zulmi wa tughyan ghalilatan a'wam. Jadi di sini di tahun ke-11 dari masa kenabian beliau, yang selama perjalanan waktu kurang lebih 10 tahun perjalanan dakwah beliau itu selalu dibayang-bayangi dan diselimuti, dihalang-halangi oleh kegelapan dan kezaliman serta tindakan-tindakan biadab, dan itu berlangsung a'wam, bertahun-tahun lamanya. Wa kana min hikmatihi idza ma kana yulqi min ahli Makkah min at-takdzibi was-sadd an sabilillah. Penduduk Mekah dengan sikap mereka yang selalu mendustakan misi atau risalah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menolak dakwah beliau, annahu kana yakhruju ila al-kaba'in fi dhulamil laili. Bahkan beliau kalau mau melakukan menyebarkan Islam, kadang-kadang harus beliau sampai keluar malam, di kegelapan malam, agar tidak ada yang mengganggunya. Karena kondisi dahulu berbeda dengan sekarang, tidak ada penerang. Sekarang ini kalau kota Mekah malam hampir sama dengan siang. Yang diceritakan ini adalah awal-awal datangnya Islam, di mana peradaban dan kemajuan teknologi serta berbagai hal yang terkait dengan fasilitas hidup masih jauh dari apa yang kita saksikan hari ini. Nabi kalau keluar punya tujuan tertentu, beliau kadang-kadang sholat dulu, lalu mencari siapa yang bisa ditemui untuk dipengaruhi. Begitu beratnya perjalanan dakwah. Tapi di tahun ke-11 ini ceritanya mulai menemukan sebuah titik terang yang tentu sebelumnya itu sudah ada beberapa sahabat dari Yasrib dan Yaman yang masuk lebih dulu masuk Islam. Tetapi khusus di dalam bab ini akan menyebutkan adanya 6 penduduk Yasrib yang akan diceritakan pada kisah ini. Kharaja kadzalika lailatan wa ma'ahu Abu Bakrin wa Aliin famarra ala manazilih. Jadi di sini beliau kadang-kadang kalau keluar malam untuk mendakwakan Islam di kegelapan malam itu, beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Ya di sini beliau didampingi oleh sahabat yang berbeda umur, di mana Abu Bakar terpaut hanya kurang lebih 2 tahun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya, sementara Ali bin Abi Thalib ini adalah kalangan anak muda. Tapi Ali bin Abi Thalib ini terkenal cerdas, sementara Abu Bakar terkenal bijak. Beliau didampingi oleh sosok orang dewasa yang bijak dan anak muda yang visioner, cerdas, yaitu Ali bin Abi Thalib. Thumma marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah Mina fasami'a aswat rijal yatakallamuna. Tatkala beliau ketika memasuki sekitar Ka'bah itu, tepatnya ketika beliau melewati Mina Aqabah, beliau berjalan ke sana
Tentu kita sudah tahu di mana itu Mina, mana Aqabah sekarang ketika orang melakukan haji. Ini di musim haji ceritanya, ini di tahun ke-11. Beliau ditemani oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib melakukan perjalanan. Perjalanan dimaksud ini berjalan kaki beliau. Di perjalanan itu beliau ketika di dekat Aqabah itu mendengarkan ada suara-suara yang orang yang sedang bercakap-cakap. Yatakallamun. Mereka di tengah malam itu berbincang-bincang. Maka Rasulullah dan Abu Bakar, Ali menghampiri suara tersebut. Fasami'a aswata rijalin yatakallamun. Beliau mendengarkan suara orang yang sedang berbincang. Fa'ammadahum hatta lahikahum. Maka beliau sengaja menghampiri dan kemudian tiba menemui langsung orang yang sedang berbincang-bincang tersebut. Tentu dengan mempertimbangkan etika. Wa kanu sittatu nafarin min syababi Yasrib. Ternyata orang yang sedang bercakap-cakap itu jumlahnya 6 orang. Mereka adalah pemuda Yasrib, dari Yasrib, dari Madinah. Jarak kota Mekah dengan Madinah, ya kita bisa bayangkan. Dan mereka itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta. Ya, sekarang kalau naik bus saja, kadang-kadang juga cukup melelahkan dari Madinah ke Mekah. Kalau yang melakukan perjalanan baik umrah maupun haji. Kulluhum minal Hazraj. Dan mereka semua dari suku Hazraj. Nah, ini suku Hazraj ini nama suku yang tersohor di Yasrib kala itu. Ada 2, seperti yang saya sudah singgung yang lalu, ada 2 suku yang memiliki nama besar. Ada 2 kabilah yang memiliki nama besar di sana, yaitu Hazraj dan Aus. Dan pemuda yang 6 ini, mereka semuanya dari suku Hazraj. Nah, jadi sebetulnya begini. Padahal mereka ini 6 orang, ini ceritanya belum masuk Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka pergi berhaji. Karena tradisi haji itu sudah lama berlangsung sebelum datangnya Islam. Tapi ritual haji di masa jahiliyah, nah itu kemudian diperbaiki setelah datangnya Islam. Di antaranya yang tidak tidak beradab, tidak sesuai dengan adab sebagai manusia, mereka kalau pergi berhaji, mereka kalau bertawaf, ya membuka auratnya, tawaf dalam keadaan telanjang. Itu tradisi sebelum datangnya. Kemudian datang Islam, oh tidak, tetap harus ditutup aurat. Ya itulah sehingga kita menggunakan pakaian ihram ketika itu supaya manusia lebih beradab. Karena mereka melakukan haji itu seperti tawaf dengan membuka auratnya, itu dia bagi, ada yang malam laki-laki, ada perempuan malam, kemudian laki-laki di sini. Itu diganti dan semuanya terbuka. Baik kita bisa bayangkan kalau manusia seperti ini terus-menerus, karena mereka beranggapan begini, itu kalau dia berpakaian, itu dia khawatir pakaiannya kotor, maka dia buka semua itu supaya ini tetap menganggap bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang suci. Mereka berkeyakinan, tapi karena tidak dituntun oleh agama,
mereka membuka auratnya karena persepsi itu. Nah ini datang Islam meluruskan, tidak, tetap harus berpakaian menutup aurat. Nah itu dalam ya, jadi ceritanya ini 6 pemuda yang akan disebutkan namanya di bawah ini, itu mereka sengaja datang di musim haji di tahun ke-11 di masa kenabian itu, Nabi Muhammad SAW. Mereka datang sengaja dari Yasrib untuk berhaji. Nah, siapa di antara mereka itu? Yaitu As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar. Itu yang pertama. Yang kedua, Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah ibnu Afra. Ini dari suku Najjar, Bani Najjar juga. Dari Bani Najjar. Kemudian yang ketiga, Rafi bin Malik bin Al-Ajla. Ini dari Bani Zar. Kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah. Ini dari Bani Salamah. Uqbah bin Amir bin Nabi. Ini dari Bani Haram ibnu Ka'ab. Kemudian Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab. Ini dari Ubaid bin Gan. Inilah 6 pemuda yang mereka sengaja datang bersamaan. Mereka semua dengan niat untuk berhaji. Tatkala sampai di Mekah, setelah mereka melakukan ritual haji, yang pertama As'ad bin Zurara ini dari Bani Najjar bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah. Lalu curhatlah Utbah bin Rabi'ah kepada As'ad. Ini yang masih benci kepada Nabi. Utbah pada saat itu, ini yang selalu menghalang-halangi juga orang kalau ada yang datang dari luar. Bilang, hati-hati kok ada orang di sini, bahaya sekali, seperti tukang sihir itu. Itu diperingat, dia memang hadang ini 6 pemuda. Ini termasuk yang pertama ditemui ini As'ad bin Zurara ini ditemui oleh Utbah bin Rabi'ah, lalu mengatakan hati-hati karena di sini ada seorang laki-laki bahaya sekali. Nah ini meresahkan kita di sini. Lalu bertanyalah As'ad bin Zurara ini yang dari Madinah kepada Utbah bin Rabi'ah, ini penduduk Mekah. Memangnya ada apa? Kenapa kamu merasa resah? Enggak, begini bahayanya. Ini ada orang pemuda di sini yang mengaku, ada laki-laki di sini mengaku sebagai seorang nabi. Bukan pemuda karena pada saat itu sudah 40-an nabi. Nah, di sini ada yang mengaku sebagai seorang nabi. Kata-katanya ini berbahaya sekali seperti diceritakan pada kisah-kisah sebelumnya. Kalau dia ngomong seperti menyihir orang. Cepat sekali orang terpengaruh, tidak sadar. Padahal bukan tidak sadar. Memang benar, orang yang punya kecerdasan pasti akan menerima ucapan Nabi. Nah itu yang dikhawatirkan. Dia mengatakan orang suami istri bisa bercerai kalau mendengarkan itu. Orang punya keluarga, dia bisa tinggalkan keluarganya kalau dengarkan ceritanya itu. Jadi saya kasih tahu memang ya, hati-hati kalian sini. Kasih tahu temanmu yang 5 orang itu supaya jangan pernah bertemu dengan orang itu, laki-laki itu. Jangan pernah bertemu dengan laki-laki itu. Apalagi bercakap-cakap dengannya. Begitu kamu temui, kalau kamu tidak kuat, tinggalkan. Pokoknya jangan kamu dengarkan. Tapi begini, dia ingin selesai itu, As'ad meminta pandangan kepada Utbah, tapi saya ini mau jalan-jalan. Boleh kamu ke Masjidil Haram dengan catatan gini, sumbat itu telingamu dengan kapas.
Sumbat telingamu dengan kapas. Gunanya adalah kalau kamu dapat laki-laki itu berbicara, kasih rapat itu kapas supaya tidak ada kata-kata dan suara yang bisa masuk di telingamu. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Dilakukanlah As'ad itu seperti saran atau pesannya Utbah itu masuk. Dan kemudian di dekat Ka'bah itu dia melihat ada orang yang ciri-ciri orang yang dimaksud, yaitu ada Rasulullah di situ sedang berbicara di depan orang, dan dia melihat semakin menarik, dan dia coba sambil dia bertawaf di putaran kedua dia mendengarkan ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia berputar pada putaran kedua melewati majelis yang sedang diceramai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkan, semakin menarik ini kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki ini. Tidak pernah aku dengarkan susunan kalimat seperti itu. Maka dia mencoba, karena penasaran, dia mencoba melonggarkan itu sumbatan telinganya. Terdengar, semakin dia dengar, akhirnya lebih baik saya buka dan saya tutup. Saya buka dan kemudian saya duduk bersama dengan mereka. Duduklah As'ad, yaitu As'ad bin Zurarah ini duduk dan mendengarkan. Lalu ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang begitu indah, santun, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang semakin melengkapi keindahan bahasa itu. Maka terpikatlah hati As'ad bin Zurarah. Lalu kemudian dia menarik, setelah usai Nabi berbicara, bin Zurarah merapat kepada Nabi dan memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbaiat. Lalu berbaiat, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itulah As'ad bin Zurarah menyatakan masuk Islam. Ini pemuda. Kemudian berikutnya 5 temannya yang lain juga mendengarkan cerita itu, dan 3 orang yang dia lihat ini sangat berwibawa. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam sejarah itu mukanya begitu bercahaya ketika dipandang oleh 6 orang anak muda ini. Tetapi anak muda ini sebenarnya sebelum bertemu dengan Nabi, dia sudah mendengarkan cerita dari orang Yahudi. Cerita orang Yahudi tentang bahwa tahun ini akan ada seorang Nabi yang membawa kebenaran. Ini cerita dari Yahudi. Walaupun sebenarnya orang Yahudi ini dia mengkhawatirkan kemudian, tetapi cerita tentang ini sudah didengarkan oleh suku Hazraj, sudah tersebar di kalangan mereka, dan semakin yakinlah bahwa ini yang dimaksud. Maka 6 pemuda ini secara keseluruhan mereka semua menyatakan hal yang sama, bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka masuk Islam di tahun ke-11 dari masa kenabian beliau pada musim haji. Pada musim haji. Jadi kita bisa melihat kalau Allah sudah menghendaki orang mendapat hidayah, itu biar dari asri itu bisa mempertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Allah tidak menghendaki orang dapat hidayah, biar sehari-hari baku tabrak dengan Nabi juga tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, tuba liman rani wa amanabi. Sungguh beruntung orang yang berjumpa denganku dan beriman kepadaku.
Logika sebaliknya, sungguh merugi orang yang hampir tiap hari bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang disebut dengan sahabat. Karena dia beriman kepada, bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu yang disebut sahabat. Walaupun pertemuannya cuma satu kali misalnya, tapi dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan Islam, tidak pernah lagi keluar. Tapi kalau ada yang pernah bertemu dengan Nabi lalu dia murtad, keluar dari Islam, itu tidak disebut dengan sahabat. Atau ada yang tiap hari bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada beliau, tidak disebut sahabat. Itu sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan bertemu dengan Nabi tidak pernah disebut sahabat karena dia menjadi lawan dari Islam. Jadi kalau mau disebut sahabat, itu makanya kalau definisi sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tentu sezaman baru bisa ketemu. Baru dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya pun dia tetap beriman. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan 6 pemuda yang lain. Maka apa sebenarnya yang dia dapatkan begini? Dia menceritakan tentang kegalauan, kondisi yang dihadapi oleh penduduk Yasrib kala itu. Karena selalu ada ada peperangan yang terjadi dan mereka sudah lelah dengan perang itu sebenarnya. Mereka sudah tidak mau lagi sebenarnya ada perang, tapi bagaimana mengakhiri perang ini. Dan perang yang sering terjadi di Yasrib kala itu sebelum hijrahnya Nabi, yaitu perang antara suku Khazraj dan Aus. Dan ini seperti yang saya singgung pada sejarah yang lalu, bahwa itu suku Khazraj punya suku-suku yang mendukung sendiri. Kemudian suku Aus juga seperti itu, ada pendukungnya. Maka ketika terjadi perang, mereka akan saling berhadapan dan dipimpin oleh kedua suku ini. 6 pemuda ini melapor kepada Nabi, kondisi penduduk dan negeri kami seperti ini ya Rasulullah, dan kami menghendaki mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi titik awal dari akan berakhirnya perang yang sering terjadi di Yasrib. Nah, itu yang mereka kehendaki. Maka bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dengan izin Allah itu pasti terjadi. Dengan izin Allah itu pasti akan terjadi pada waktunya. Singkat cerita, kalau kita mau percepat untuk menghubungkan ceritanya, Nabi pindah di tahun ke-13 dari masa kenabian. Jadi 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi bertemu dengan 6 pemuda ini. Tapi 6 pemuda ini setelah berbaiat kepada Nabi dan bersyahadat, setelah selepas musim haji mereka kembali ke negerinya, kembali ke Yasrib, dan mereka adalah pemuda-pemuda yang berpengaruh. Mereka lah yang menyebarkan Islam di tengah-tengah suku Khazraj. Dan bahkan banyak diantaranya suku Aus juga memeluk Islam di bawah pengaruh 6 pemuda yang sudah dimasukkan Islam di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi hijrah, bibit unggul 6 yang disebutkan ini sudah berpengaruh ke Yasrib, sehingga nama Rasulullah, nama Muhammad itu sudah dikenal di Yasrib sebelum pindah, sebelum beliau hijrah. Bahkan setelah masuknya Islam 6 pemuda ini, nama Nabi Muhammad disebutkan di sini. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah memasukkan mereka Islam 6 orang ini, maka nama Nabi Muhammad itu sudah dikenal di rumah-rumah penduduk. Perbincangan di rumah-rumah penduduk itu selalu menjadikan Nabi sebagai topik pembicaraan. Nah, pesingkatnya kalau cerita sekarang ini, Nabi sudah viral. Ya, dalam konteks itu, waktu itu Nabi dibawa corong mulut-mulut 6 pemuda tersebut tadi itu.
Nah, di sini kita bisa lihat begini skenario yang dikehendaki oleh Allah. Nabi sudah ada tanda-tanda bahwa setelah dia ditolak di Taif, juga ketika sebelumnya mau hijrah tapi kemudian ditolak, setelah masuknya Islam ini dan tersebar Islam itu sudah ada tanda-tanda. Nabi sudah menduga bahwa barangkali nanti ini petunjuk Allah untuk hijrah ini terjadinya nanti ke Yasrib. Dan terbukti 6 tahun setelah itu Nabi benar hijrah ke Yasrib, dan di sanalah pertama kali yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Membangun masjid. Tidak cari hotel. Tidak cari hotel. Tidak cari tempat rekreasi. Tapi Nabi membangun masjid. Dan masjid ini akan berfungsi menjadi pusat pelayanan seluruh masyarakat dari semua agama dan kepercayaan, dari semua suku. Jadi masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi tempat untuk menata masyarakat. Mestinya kalau mau menata masyarakat berawal dari masjid seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min sa'adati ahli Yasrib annahum kanu yasma'una min khulafaihim min Yahudi al-Madinah anna nabiyyan minal anbiya'i mab'usun fi hadzal zaman. Dan yang paling menggembirakan kata orang-orang Yasrib, penduduk Yasrib itu, karena mereka sudah mendengarkan berita dari pemimpin-pemimpin mereka, dari sekutu-sekutu mereka, bahwa pada saat ini akan ada seorang nabi diutus. Ya, akan ada seorang nabi. Saya keruju fanattabi'ahu, akan keluar, akan dikenal, dan yang dimaksud di sini nabi fanattabi'ahu. Maka ketika itu muncul, ketika sudah datang nabi yang disebut fanattabi'ahu, kita akan mengikutinya. Kami akan mengikuti nabi yang dimaksud itu, yaitu Muhammad. Falamma lahikahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum, maka ketika menemui 6 pemuda tersebut tadi, ya, Nabi bertanya, qal man antum, siapa anda, siapa kalian? Kalian 6 pemuda ini siapa sebenarnya? Qalu, mereka kemudian menjawab pertanyaan Nabi, nafarum minal Hazrat. Kami ini semua 6 orang ini adalah pemuda dari suku Hazrat. Qala min mawalil Yahud, apakah sekutu orang Yahudi? Mereka menjawab, ay khalafaun, atau sekutu mereka. Qalu na'am, mereka semua menjawab, ya benar. Afala tajlisuna ukallimukum, sudikah anda untuk duduk lalu kita bincang-bincang? Ya. Qalu bala, ya, mereka mengatakan boleh, silakan, kami senang. Fajalasu ma'ahu, maka kemudian mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaraha lahum haqiqatal islami wa da'watahu, mulailah Nabi mengungkapkan, menjelaskan tentang hakikat Islam dan dakwah Islam itu. Ya. Wada'ahum ilallahi azza wa jal. Ceritanya tadi sudah kita singgung. Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa tala alaihimul Qur'an. Kemudian membacakan Al-Qur'an. Faqala ba'duhum li ba'di. Mereka kemudian saling bercakap.
saling menoleh antara satu dengan lain sambil mengungkap. Mereka saling bertatapan lalu bercakap-cakap. Dia mengatakan, wallahi ya qaum, demi Allah wahai kaumku, wahai kawan-kawan semuanya, innahu lan nabil ladzi tu'adukum bihi biyahud. Inilah nabi yang disebutkan, yang pernah disampaikan kepada kalian oleh orang Yahudi. Ini kalau bahasa kita, ini yang dibilang, ya, kira-kira begitu. Ini yang dibilang. Ini nabi yang dimaksud, kita bertemu sekarang. Maka kemudian mereka saling menyeru, berlomba-lombalah kalian untuk masuk Islam. Singkat cerita, di bawah bimbingan Rasulullah seperti yang ceritakan tadi, mereka kemudian tidak mau didahului oleh orang-orang Yahudi yang pernah memberitahukan itu. Maka mereka pun ketika itu masih. Dan setelah kembali ke negerinya, ini disebut sebagai bibit unggul. Nabi menyebutnya sebagai bibit unggul. Sejarah menyebutnya sebagai bibit unggul. Artinya Islam ditanam lewat beliau. Islam ditanam, akidah ditanam di dalam hati mereka. Dan bibit yang ditanam itulah bibit unggul yang akan tumbuh, berbuah dan menyebar. Artinya ini gaya bahasa digunakan. Ini dianalogikan seperti seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini bukan pohon yang kerdil, tapi memang subur dan pasti nanti akan menyebar buahnya dan dinikmati oleh penduduk-penduduk Yasrib. Maka ketika Nabi SAW tidak lagi kaget ketika pergi di Madinah, paling sudah sangat kondusif sebenarnya. Kenapa kondusif? Karena 6 pemuda ini telah menjadi penyebar Islam dan telah menyebarkan nama Nabi Muhammad di sana. Maka sebelum Nabi hijrah itu penduduk Yasrib sudah menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sebenarnya begini, berat hati itu meninggalkan Mekah. Nabi itu berat sekali hatinya meninggalkan Mekah. Nabi bahkan berbicara kepada wilayah Mekah itu, kota kelahirannya. Begitu dia mengatakan sebelumnya bahwa betapa aku cinta negeriku. Jadi cinta tanah air sebenarnya itu sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena mau menyebarkan Islam, Nabi meskipun sebenarnya kadang-kadang tidak diterima oleh penduduk Mekah, tetap dia cinta negerinya. Sehingga dia bercerita kepada negerinya ketika mau pindah, wahai negeriku, wahai negeri kelahiranku, wahai negeri ayah ibundaku, kakekku dan seterusnya. Betapa beratnya aku berpisah denganmu. Tapi ini demi Islam, demi penyebaran Islam. Izinkan aku untuk meninggalkan sejenak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjanji setelah Islam jaya di Madinah, dia Yasrib akan kembali ke negerinya. Dan itu benar terjadi ketika turun iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ini pertanda bahwa ini negeri Mekah akan berada pada suatu babak baru yang disebut Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dan itu terjadi di akhir masa kenabian beliau menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun iza jaa nasrullahi wal fath yang menunjukkan bahwa Mekah ini akan dibebaskan, akan terjadi Fathu Mekah. Jadi wal fath itu dimaknai sebagai Fathu Mekah. Dan benar saja bahwa kemudian Mekah dikuasai kembali. Itu ternyata strategi kadang-kadang
harus meninggalkan tempat itu baru bisa memasang strategi. Strategi kurang lebih 10 tahun beliau di Madinah, yang sebelumnya Yasrib. Lalu dengan strategi itu, Mekah selama kurang lebih 13 tahun Nabi tidak bisa tundukkan. Tapi setelah pindah hijrah ke Madinah, justru pertolongan Allah datang juga, dan akhirnya terjadi Fathu Mekah, yaitu di tahun-tahun akhir masa kenabian beliau. Maka disitulah terjadi para sahabat menanggapi berbeda. Ada yang bergembira karena terjadi Fathu Mekah, ada juga diantaranya yang menangis karena kalau terjadi Fathu Mekah itu berarti Nabi tidak lama lagi meninggalkan kita. Termasuk Abu Bakar dengan turunnya iza ja'a nasrullah, menanggapi secara isyari. Jangan terlalu bergembira seperti sahabat yang lain yang melihat bahwa kemenangan kota Mekah akan diraih, ya, kemenangan kota Mekah akan diraih. Tetapi justru Abu Bakar mengatakan itu isyarat tugas Nabi sudah hampir selesai. Lebih-lebih lagi ketika turun al-yauma akmaltu lakum, surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa artinya? Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Maka disitulah kemudian kalau istilahnya kita sekarang bertepuk tangan sebagian sahabat, oh sudah sempurna. Tapi Abu Bakar menampakkan sikap yang berbeda dengan menangis, karena dia memandang dengan turunnya surah An-Nasr dan kemudian surah Al-Maidah pertanda benar-benar Nabi akan meninggalkan kita. Dan itu semua janji Allah terbukti. Jadi kalau kita melihat datangnya 6 pemuda tadi yang masuk Islam ini, kita bisa lihat ini bukan kebetulan. Tapi kalau kita mampu menangkap ini adalah skenario Allah, seolah 6 pemuda itu diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi. Saya ulang, seolah 6 pemuda ini sengaja diutus oleh Nabi dari Yasrib, diutus oleh Allah dari Yasrib untuk bertemu dengan Nabi, karena mereka akan menjadi corong-corong yang akan menyuarakan dan menyampaikan Islam kepada penduduk Yasrib sebelum datangnya Nabi. Maka begitulah sambutan penduduk Mekah, penduduk Yasrib. Nabi memanfaatkan masjid yang dibangun pertama kali itu dengan mempersaudarakan antara suku Khazraj dan Aus. Dan mereka diberi sebuah nama yang sangat terhormat, yang disebut dengan Ansar. Jadi Khazraj dan Aus tidak menonjol lagi. Nama mereka diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang lebih terhormat, yaitu Ansar. Ansar itu artinya penolong. Seolah Nabi berkata, inilah Khazraj dan Aus yang dahulu selalu berperang, sekarang akan menjadi penolong Islam, penolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sangat senang karena nama itu, merasa dia sangat terangkat dan terhormat dengan nama itu. Bukan main kalau kita disebut sebagai penolong, yang bukan sekedar Khazraj dan Aus. Dulu perang, Nabi memberi nama yang sama, Khazraj dan Aus, dengan satu nama yang disebut dengan Ansar. Jadi Ansar ini, nah selesailah persoalan. Konflik antara Khazraj dan Aus sudah selesai di bawah strategi yang Nabi berikan. Jadi kadang-kadang itu nama membuat orang terhormat. Maka Nabi mengatakan, berilah nama anakmu atau ini dengan nama yang terhormat. Karena nama itu kadang-kadang justru menjadikan seseorang untuk menemukan kebaikan. Nah, kemudian selesai potensi konflik internal antara Khazraj dan Aus. Nah, bagaimana lagi berikutnya? Ini kan ada imigran atau disebut muhajirin.
Muhajirin itu adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang imigran yang ikut hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Ini Nabi menyebutnya sebagai muhajirin. Ini Nabi kemudian mempersaudarakan lagi berikutnya antara kaum Ansar dan Muhajirin. Maka betul-betul pengorbanan yang siap diberikan oleh penduduk lokal, yaitu disebut Ansar, menyambut saudara-saudaranya yang muslim yang disebut dengan Muhajirin. Pokoknya yang tidak punya rumah tinggal di rumah saya, yang tidak punya makanan kami siapkan makanan, bahkan yang tidak ada istrinya kami carikan pasangan. Bahkan ada juga yang ingin dia talak istrinya supaya diberikan kepada mereka yang Muhajirin ini. Saking mereka yang tidak ada untanya, saya akan berikan unta. Pokoknya siap mengorbankan. Itu karena nama yang dahsyat yang Rasulullah sudah berikan, Ansar, penolong. Sehingga mereka siap dengan itu. Nah, selesailah persoalan yang di intern umat Islam. Antara suku selesai, Hazrat dan Aus pegang gerbongnya masing-masing. Karena dua suku ini berpengaruh, selesai. Mereka sudah damai. Kemudian antara Muhajirin dan Ansar juga sudah bersaudara, dipersaudarakan oleh Nabi. Di mana semua dicetuskan itu, dicetuskan dan diwujudkan itu di masjid yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun. Ini panjang ceritanya, tetapi karena waktu sudah masuk, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran betapa skenario dakwah itu ketika Allah sudah menghendaki Islam datang kepada seseorang menemukan hidayah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma tawfiq lakum bit-tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min afahati zulmi wa tughyan ghalilatan a'wam. Jadi di sini di tahun ke-11 dari masa kenabian beliau, yang selama perjalanan waktu kurang lebih 10 tahun perjalanan dakwah beliau itu selalu dibayang-bayangi dan diselimuti, dihalang-halangi oleh kegelapan dan kezaliman serta tindakan-tindakan biadab, dan itu berlangsung a'wam, bertahun-tahun lamanya. Wa kana min hikmatihi idza ma kana yulqi min ahli Makkah min at-takdzibi wassaddi an sabilillah. Penduduk Mekah dengan sikap mereka yang selalu mendustakan misi atau risalah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menolak dakwah beliau, annahu kana yakhruju ila al-kaba'in fi dhulamil laili. Bahkan beliau kalau mau melakukan menyebarkan Islam, kadang-kadang harus beliau sampai keluar malam, di kegelapan malam, agar tidak ada yang mengganggunya. Karena kondisi dahulu berbeda dengan sekarang, tidak ada penerang. Sekarang ini kalau kota Mekah malam hampir sama dengan siang. Yang diceritakan ini
adalah awal-awal datangnya Islam, di mana peradaban dan kemajuan teknologi serta berbagai hal yang terkait dengan fasilitas hidup masih jauh dari apa yang kita saksikan hari ini. Nabi kalau keluar punya tujuan tertentu, beliau kadang-kadang sholat dulu, lalu mencari siapa yang bisa ditemui untuk dipengaruhi. Begitu beratnya perjalanan. Tapi di tahun ke-11 ini ceritanya mulai menemukan sebuah titik terang yang tentu sebelumnya itu sudah ada beberapa sahabat dari Yasrib dan Yaman yang masuk lebih dulu masuk Islam. Tetapi khusus di dalam bab ini akan menyebutkan adanya 6 penduduk Yasrib yang akan diceritakan pada kisah ini. Kharaja kadzalika lailatan wa ma'ahu Abu Bakrin wa Aliin famarra ala manazilih. Jadi di sini beliau kadang-kadang kalau keluar malam untuk mendakwakan Islam di kegelapan malam itu, beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib. Ya di sini beliau didampingi oleh sahabat yang berbeda umur, di mana Abu Bakar terpaut hanya kurang lebih 2 tahun dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya, sementara Ali bin Abi Thalib ini adalah kalangan anak muda. Tapi Ali bin Abi Thalib ini terkenal cerdas, sementara Abu Bakar terkenal bijak. Beliau didampingi oleh sosok orang dewasa yang bijak dan anak muda yang visioner, cerdas, yaitu Ali bin Abi Thalib. Summa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Aqabah Mina fasami'a aswata rijal yatakallamuna. Tatkala beliau ketika memasuki sekitar Ka'bah itu, tepatnya ketika beliau melewati Mina Aqabah, beliau berjalan ke sana. Tentu kita sudah tahu di mana itu Mina, mana Aqabah sekarang ketika orang melakukan haji. Ini di musim haji ceritanya, ini di tahun ke-11. Beliau ditemani oleh Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib melakukan perjalanan. Perjalanan dimaksud ini berjalan kaki beliau. Di perjalanan itu beliau ketika di dekat Aqabah itu mendengarkan ada suara-suara yang orang yang sedang bercakap-cakap. Yatakallamun. Mereka di tengah malam itu berbincang-bincang. Maka Rasulullah dan Abu Bakar, Ali menghampiri suara tersebut. Fasami'a aswata rijalin yatakallamun. Beliau mendengarkan suara orang yang sedang berbincang. Fa'ammadahum hatta lahikahum. Maka beliau sengaja menghampiri dan kemudian tiba menemui langsung orang yang sedang berbincang-bincang tersebut. Tentu dengan mempertimbangkan etika. Wa kanu sittatu nafarin min syababi Yasrib. Ternyata orang yang sedang bercakap-cakap itu jumlahnya 6 orang. Mereka adalah pemuda Yasrib, dari Yasrib, dari Madinah.
jarak kota Mekah dengan Madinah, ya kita bisa bayangkan. Dan mereka itu ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta. Ya, sekarang kalau naik bus saja, kadang-kadang juga cukup melelahkan dari Madinah ke Mekah. Kalau yang melakukan perjalanan baik umrah maupun haji. Kulluhum minal Khazraj, dan mereka semua dari suku Khazraj. Nah, ini suku Khazraj ini nama suku yang tersohor di Yasrib kala itu. Ada dua, seperti yang saya sudah singgung yang lalu, ada dua suku yang memiliki nama besar. Ada dua kabilah yang memiliki nama besar di sana, yaitu Khazraj dan Aus. Dan pemuda yang 6 ini, mereka semuanya dari suku Khazraj. Nah, jadi sebetulnya begini, padahal mereka ini 6 orang, ini ceritanya belum masuk Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mereka pergi berhaji. Karena tradisi haji itu sudah lama berlangsung sebelum datangnya Islam. Tapi ritual haji di masa jahiliyah, nah itu kemudian diperbaiki setelah datangnya Islam. Di antaranya yang tidak tidak beradab, tidak sesuai dengan adab sebagai manusia, mereka kalau pergi berhaji, mereka kalau bertawaf, ya membuka auratnya, tawaf dalam keadaan telanjang. Itu tradisi sebelum datangnya. Kemudian datang Islam, oh tidak, tetap harus ditutup aurat. Ya itulah sehingga kita menggunakan pakaian ihram ketika itu, supaya manusia lebih beradab. Karena mereka melakukan haji itu seperti tawaf dengan membuka auratnya, itu dia bagi, ada yang malam laki-laki, ada perempuan malam, kemudian laki-laki di sini. Itu diganti dan semuanya terbuka. Baik, kita bisa bayangkan kalau manusia seperti ini terus-menerus, karena mereka beranggapan begini, itu kalau dia berpakaian, itu dia khawatir pakaiannya kotor, maka dia buka semua itu supaya ini tetap menganggap bahwa Ka'bah itu adalah tempat yang suci. Mereka berkeyakinan, tapi karena tidak dituntun oleh agama, mereka membuka auratnya karena persepsi itu. Nah, ini datang Islam meluruskan, tidak, tetap harus berpakaian menutup aurat. Nah, itu dalam. Ya, jadi ceritanya ini 6 pemuda yang akan disebutkan namanya di bawah ini, itu mereka sengaja datang di musim haji di tahun ke-11 di masa kenabian itu, Nabi Muhammad SAW. Mereka datang sengaja dari Yasrib untuk berhaji. Nah, siapa di antara mereka itu? Yaitu As'ad bin Zurarah dari Bani Najjar. Itu yang pertama. Yang kedua, Auf bin Al-Haris bin Rifa'ah ibnu Afra. Ini dari suku Najjar, Bani Najjar juga, dari Bani Najjar. Kemudian yang ketiga, Rafi bin Malik bin Al-Ajla. Ini dari Bani Zar. Kemudian Qutbah bin Amir bin Hadidah. Ini dari Bani Salamah. Uqbah bin Amir bin Nabi. Ini dari Bani Haram ibnu Ka'ab. Kemudian Jabir ibn Abdullah ibn Ri'ab. Ini dari Ubaid bin Gan. Inilah 6 pemuda yang mereka sengaja datang bersamaan. Mereka semua dengan niat untuk berhaji.
tatkala sampai di Mekah, setelah mereka melakukan ritual haji, yang pertama As'ad bin Zurara ini dari Bani Najjar bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah. Lalu curhatlah Utbah bin Rabi'ah kepada As'ad. Ini yang masih benci kepada Nabi. Utbah pada saat itu, ini yang selalu menghalang-halangi juga orang kalau ada yang datang dari luar, bilang hati-hati kok ada orang di sini, bahaya sekali seperti tukang sihir itu. Itu diperingati, dia memang hadang ini 6 pemuda. Ini termasuk yang pertama ditemuinya As'ad. As'ad bin Zurara ini ditemui oleh Utbah bin Rabi'ah, lalu mengatakan hati-hati karena di sini ada seorang laki-laki bahaya sekali. Nah, ini meresahkan kita di sini. Lalu bertanyalah As'ad bin Zurara ini yang dari Madinah kepada Utbah bin Rabi'ah, ini penduduk Mekah, memangnya ada apa? Kenapa kamu merasa resah? Enggak, begini bahayanya. Ini ada orang pemuda di sini yang mengaku, ada laki-laki di sini mengaku sebagai seorang nabi. Bukan pemuda karena pada saat itu sudah 40-an nabi. Nah, di sini ada yang mengaku sebagai seorang nabi. Kata-katanya ini berbahaya sekali seperti diceritakan pada kisah-kisah sebelumnya. Kalau dia ngomong seperti menyihir orang. Cepat sekali orang terpengaruh, tidak sadar. Padahal bukan tidak sadar. Memang benar, orang yang punya kecerdasan pasti akan menerima ucapan Nabi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Dia mengatakan orang suami istri bisa bercerai kalau mendengarkan itu. Orang punya keluarga, dia bisa tinggalkan keluarganya kalau dengarkan ceritanya itu. Jadi saya kasih tahu memang ya, hati-hati kalian sini. Kasih tahu temanmu yang 5 orang itu supaya jangan pernah bertemu dengan orang itu, laki-laki itu. Jangan pernah bertemu dengan laki-laki itu, apalagi bercakap-cakap dengannya. Begitu kamu temui, kalau kamu tidak kuat, tinggalkan. Pokoknya jangan kamu dengarkan. Tapi begini, dia ingin selesai itu, As'ad meminta pandangan kepada Utbah, tapi saya ini mau jalan-jalan. Boleh kamu ke Masjidil Haram dengan catatan ini, sumbat itu telingamu dengan kapas. Sumbat telingamu dengan kapas. Gunanya adalah kalau kamu dapat laki-laki itu berbicara, kasih rapat itu kapas supaya tidak ada kata-kata dan suara yang bisa masuk di telingamu. Oke, kalau begitu tidak apa-apa. Dilakukanlah As'ad itu seperti saran atau pesannya Utbah itu masuk. Dan kemudian di dekat Ka'bah itu dia melihat ada orang yang ciri-ciri orang yang dimaksud, yaitu ada Rasulullah di situ sedang berbicara di depan orang, dan dia melihat semakin menarik, dan dia coba sambil dia bertawaf di putaran kedua dia mendengarkan ceritanya Nabi SAW tatkala dia berputar pada putaran kedua melewati majelis yang sedang diceramai oleh Nabi SAW. Dia mendengarkan, semakin menarik ini kata-kata yang keluar dari mulut laki-laki ini. Tidak pernah aku dengarkan susunan kalimat seperti itu. Maka dia mencoba, karena penasaran, dia mencoba melonggarkan itu sumbatan telinganya. Terdengar, semakin dia dengar, akhirnya lebih baik saya buka dan saya tutup. Saya buka dan kemudian saya duduk bersama dengan mereka. Duduklah As'ad, yaitu As'ad bin Zurara ini duduk dan mendengarkan. Lalu ketika itu Nabi SAW menyampaikan dengan kalimat-kalimat yang begitu indah, santun, lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran yang semakin melengkapi keindahan bahasa itu.
Maka terpikatlah hati As'ad bin Zurarah. Lalu kemudian dia menarik setelah usai Nabi berbicara. Bin Zurarah merapat kepada Nabi dan memegang tangan Nabi SAW dan berbaiat. Lalu berbaiat, saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat itulah As'ad bin Zurarah menyatakan masuk Islam. Ini pemuda. Kemudian berikutnya 5 temannya yang lain juga mendengarkan cerita itu. Dan 3 orang yang dia lihat ini sangat berwibawa. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan dalam sejarah itu mukanya begitu bercahaya ketika dipandang oleh 6 orang anak muda ini. Tetapi anak muda ini sebenarnya sebelum bertemu dengan Nabi, dia sudah mendengarkan cerita dari orang Yahudi. Cerita orang Yahudi tentang bahwa tahun ini akan ada seorang nabi yang membawa kebenaran. Ini cerita dari Yahudi. Walaupun sebenarnya orang Yahudi ini dia mengkhawatirkan kemudian, tetapi cerita tentang ini sudah didengarkan oleh suku Khazraj, sudah tersebar di kalangan mereka, dan semakin yakinlah bahwa ini yang dimaksud. Maka 6 pemuda ini secara keseluruhan mereka semua menyatakan hal yang sama, bersyahadat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka masuk Islam di tahun ke-11 dari masa kenabian beliau pada musim haji. Pada musim haji. Jadi kita bisa melihat kalau Allah sudah menghendaki orang mendapat hidayah, itu biar dari Yasrib itu bisa mempertemukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Allah tidak menghendaki orang dapat hidayah, biar sehari-hari baku tabrak dengan Nabi juga tidak bisa. Maka Nabi mengatakan, tuba liman ra'ani wa amanabi. Sungguh beruntung orang yang berjumpa denganku dan beriman kepadaku. Logika sebaliknya, sungguh merugi orang yang hampir tiap hari bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang disebut dengan sahabat, karena dia bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu yang disebut sahabat. Walaupun pertemuannya cuma 1 kali misalnya, tapi dia beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan Islam, tidak pernah lagi keluar. Tapi kalau ada yang pernah bertemu dengan Nabi lalu dia murtad, keluar dari Islam, itu tidak disebut dengan sahabat. Atau ada yang tiap hari bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepada beliau, tidak disebut sahabat. Itu sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan bertemu dengan Nabi tidak pernah disebut sahabat, karena dia menjadi lawan dari Islam. Jadi kalau mau disebut sahabat, itu makanya kalau definisi sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tentu sezaman baru bisa ketemu. Baru dia beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya pun dia tetap beriman. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan 6 pemuda yang lain. Maka apa sebenarnya yang dia dapatkan begini? Dia menceritakan tentang kegalauan, kondisi yang dihadapi oleh penduduk Yasrib kala itu. Karena selalu ada ada peperangan yang terjadi dan mereka sudah lelah dengan perang itu sebenarnya. Mereka sudah tidak mau lagi sebenarnya ada perang, tapi bagaimana mengakhiri perang ini.
Dan perang yang sering terjadi di Yasrib kala itu sebelum hijrahnya Nabi, yaitu perang antara suku Hazraj dan Aus. Dan ini seperti yang saya singgung pada sejarah yang lalu, bahwa itu suku Hazraj punya suku-suku yang mendukung sendiri. Kemudian suku Aus juga seperti itu, ada pendukungnya. Maka ketika terjadi perang, mereka akan saling berhadapan dan dipimpin oleh kedua suku ini. 6 pemuda ini melapor kepada Nabi, kondisi penduduk dan negeri kami seperti ini ya Rasulullah, dan kami menghendaki mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi titik awal dari akan berakhirnya perang yang sering terjadi di Yasrib. Nah, itu yang mereka kehendaki. Maka bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan dengan izin Allah itu pasti terjadi. Dengan izin Allah itu pasti akan terjadi pada waktunya. Singkat cerita, kalau kita mau percepat untuk menghubungkan ceritanya, Nabi pindah di tahun ke-13 dari masa kenabian. Jadi 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi bertemu dengan 6 pemuda ini. Tapi 6 pemuda ini setelah berbaiat kepada Nabi dan bersyahadat, setelah selepas musim haji mereka kembali ke negerinya, kembali ke Yasrib, dan mereka adalah pemuda-pemuda yang berpengaruh. Mereka lah yang menyebarkan Islam di tengah-tengah suku Hazraj. Dan bahkan banyak diantaranya suku Aus juga memeluk Islam di bawah pengaruh 6 pemuda yang sudah dimasukkan Islam di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi hijrah, bibit unggul 6 yang disebutkan ini sudah berpengaruh di Yasrib, sehingga nama Rasulullah, nama Muhammad itu sudah dikenal di Yasrib sebelum pindah, sebelum beliau hijrah. Bahkan setelah masuknya Islam 6 pemuda ini, nama Nabi Muhammad disebutkan di sini. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah memasukkan mereka Islam 6 orang ini, maka nama Nabi Muhammad itu sudah dikenal di rumah-rumah penduduk. Perbincangan di rumah-rumah penduduk itu selalu menjadikan Nabi sebagai topik pembicaraan. Nah, pesingkatnya kalau cerita sekarang ini, Nabi sudah viral. Ya, dalam konteks waktu itu Nabi dibawa corong mulut 6 pemuda tersebut tadi itu. Nah, di sini kita bisa lihat begini skenario yang dikehendaki oleh Allah. Nabi sudah ada tanda-tanda bahwa setelah dia ditolak di Taif, juga ketika sebelumnya mau hijrah tapi kemudian ditolak, setelah masuknya Islam ini dan tersebar Islam itu sudah ada tanda-tanda. Nabi sudah menduga bahwa barangkali nanti ini petunjuk Allah untuk hijrah ini terjadinya nanti ke Yasrib. Dan terbukti 6 tahun setelah itu Nabi benar hijrah ke Yasrib, dan di sanalah pertama kali yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Nabi? Membangun masjid. Tidak cari hotel. Tidak cari hotel. Tidak cari tempat rekreasi. Tapi Nabi membangun masjid. Dan masjid ini akan berfungsi menjadi pusat pelayanan seluruh masyarakat dari semua agama dan kepercayaan, dari semua suku. Jadi masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi tempat untuk menata masyarakat. Mestinya kalau mau menata masyarakat berawal dari masjid seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min sa'adati ahli Yasrib annahum kanu yasma'una min khulafaihim min Yahudil Madinah anna nabiyyan minal anbiya'i mab'usun fi hadzal zaman.
Dan yang paling menggembirakan kata orang-orang Yasrib, penduduk Yasrib itu, karena mereka sudah mendengarkan berita dari pemimpin-pemimpin mereka, dari sekutu-sekutu mereka, bahwa pada saat ini akan ada seorang nabi diutus. Ya, akan ada seorang nabi. Saya keruju fanattabi'ahu, akan keluar, akan dikenal, dan yang dimaksud di sini nabi fanattabi'ahu. Maka ketika itu muncul, ketika sudah datang nabi yang disebut, fanattabi'ahu, kita akan mengikutinya. Kami akan mengikuti nabi yang dimaksud itu, yaitu Muhammad. Falamma lahikahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum, maka ketika menemui 6 pemuda tersebut tadi, ya, Nabi bertanya, qal man antum, siapa anda, siapa kalian? Kalian 6 pemuda ini siapa sebenarnya? Qalu, mereka kemudian menjawab pertanyaan Nabi, nafarun minal Hazrat. Kami ini semua 6 orang ini adalah pemuda dari suku Hazrat. Qala min mawalil Yahud, apakah sekutu orang Yahudi? Mereka menjawab, ay khalafaun, atau sekutu mereka. Qalu na'am, mereka semua menjawab, ya benar. Afala tajlisuna ukallimukum, sudikah anda untuk duduk lalu kita bincang-bincang? Ya. Qalu bala, ya, mereka mengatakan boleh, silakan, kami senang. Fajalasu ma'ahu, maka kemudian mereka duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasyaraha lahum haqiqatal islami wa da'watahu, mulailah Nabi mengungkapkan, menjelaskan tentang hakikat Islam dan dakwah Islam itu. Ya. Wada'ahum ilallahi azza wa jal. Ceritanya tadi sudah kita singgung. Rasulullah mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa tala alaihimul Qur'an. Kemudian membacakan Al-Qur'an. Faqala ba'duhum li ba'di. Mereka kemudian saling bercakap, saling menoleh antara satu dengan lain sambil mengungkap. Mereka saling bertatapan lalu bercakap-cakap. Dia mengatakan, wallahi ya qaum, demi Allah wahai kaumku, wahai kawan-kawan semuanya, innahu lan nabil ladzi tu'adukum bihi biyahud. Inilah nabi yang disebutkan, yang pernah disampaikan kepada kalian oleh orang Yahudi. Ini kalau bahasa kita, ini yang dibilang, ya, kira-kira begitu. Ini yang dibilang. Ini nabi yang dimaksud, kita bertemu sekarang. Maka kemudian mereka saling menyeru, berlomba-lombalah kalian untuk masuk Islam. Singkat cerita, di bawah bimbingan Rasulullah seperti yang ceritakan tadi, mereka kemudian tidak mau didahului oleh orang-orang Yahudi yang pernah memberitahukan itu. Maka mereka pun ketika itu masuk. Dan setelah kembali ke negerinya, ini disebut sebagai bibit unggul. Nabi menyebutnya sebagai bibit unggul. Sejarah menyebutnya sebagai bibit unggul. Artinya Islam ditanam lewat beliau. Islam ditanam, akidah ditanam di dalam hati mereka. Dan bibit yang ditanam itulah bibit unggul yang akan tumbuh, berbuah dan menyebar. Artinya ini gaya bahasa digunakan. Ini dianalogikan seperti tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini bukan pohon yang kerdil,
tapi memang subur dan pasti nanti akan menyebar buahnya dan dinikmati oleh penduduk-penduduk Yasrib. Maka ketika Nabi SAW tidak lagi kaget ketika pergi di Madinah, paling sudah sangat kondusif sebenarnya. Kenapa kondusif? Karena 6 pemuda ini telah menjadi penyebar Islam dan telah menyebarkan nama Nabi Muhammad di sana. Maka sebelum Nabi hijrah itu penduduk Yasrib sudah menanti kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sebenarnya begini, berat hati itu meninggalkan Mekah. Nabi itu berat sekali hatinya meninggalkan Mekah. Nabi bahkan berbicara kepada wilayah Mekah itu, kota kelahirannya. Begitu dia mengatakan sebelumnya bahwa betapa aku cinta negeriku. Jadi cinta tanah air sebenarnya itu sudah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena mau menyebarkan Islam, Nabi meskipun sebenarnya kadang-kadang tidak diterima oleh penduduk Mekah, tetap dia cinta negerinya. Sehingga dia bercerita kepada negerinya ketika mau pindah, wahai negeriku, wahai negeri kelahiranku, wahai negeri ayah ibundaku, kakekku dan seterusnya. Betapa beratnya aku berpisah denganmu. Tapi ini demi Islam, demi penyebaran Islam. Izinkan aku untuk meninggalkan sejenak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjanji setelah Islam jaya di Madinah, dia Yasrib akan kembali ke negerinya. Dan itu benar terjadi ketika turun iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka ini pertanda bahwa ini negeri Mekah akan berada pada suatu babak baru yang disebut Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dan itu terjadi di akhir masa kenabian beliau menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun iza jaa nasrullahi wal fath yang menunjukkan bahwa Mekah ini akan dibebaskan, akan terjadi Fathu Mekah. Jadi wal fath itu dimaknai sebagai Fathu Mekah. Dan benar saja bahwa kemudian Mekah dikuasai kembali. Itu ternyata strategi, kadang-kadang harus meninggalkan tempat itu baru bisa memasang strategi. Strategi kurang lebih 10 tahun beliau di Madinah yang sebelumnya Yasrib. Lalu dengan strategi itu Mekah selama kurang lebih 13 tahun Nabi tidak bisa tundukkan. Tapi setelah pindah hijrah ke Madinah, justru pertolongan Allah datang juga dan akhirnya terjadi Fathu Mekah, yaitu di tahun-tahun akhir masa kenabian beliau. Maka disitulah terjadi para sahabat menanggapi berbeda. Ada yang bergembira karena terjadi Fathu Mekah, ada juga diantaranya yang menangis karena kalau terjadi Fathu Mekah itu berarti Nabi tidak lama lagi meninggalkan kita. Termasuk Abu Bakar dengan turunnya iza jaa nasrullahi menanggapi secara isyari, jangan terlalu bergembira seperti sahabat yang lain yang melihat bahwa kemenangan kota Mekah akan diraih, ya, kemenangan kota Mekah akan diraih. Tetapi justru Abu Bakar mengatakan itu isyarat tugas Nabi sudah hampir selesai. Lebih-lebih lagi ketika turun al-yauma akmaltu lakum, surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Apa artinya? Al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. Maka disitulah kemudian kalau istilahnya kita sekarang bertepuk tangan sebagian sahabat.
oh sudah sempurna. Tapi Abu Bakar menampakkan sikap yang berbeda dengan menangis, karena dia memandang dengan turunnya surah An-Nasr dan kemudian surah Al-Maidah pertanda benar-benar Nabi akan meninggalkan kita. Dan itu semua janji Allah terbukti. Jadi kalau kita melihat datangnya 6 pemuda tadi yang masuk Islam ini, kita bisa lihat ini bukan kebetulan. Tapi kalau kita mampu menangkap ini adalah skenario Allah, seolah 6 pemuda itu diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Nabi. Saya ulang, seolah 6 pemuda ini sengaja diutus oleh Nabi dari Yasrib, diutus oleh Allah dari Yasrib untuk bertemu dengan Nabi. Karena mereka akan menjadi corong-corong yang akan menyuarakan dan menyampaikan Islam kepada penduduk Yasrib sebelum datangnya Nabi. Maka begitulah sambutan penduduk Mekah, penduduk Yasrib. Nabi memanfaatkan masjid yang dibangun pertama kali itu dengan mempersaudarakan antara suku Khazraj dan Aus. Dan mereka diberi sebuah nama yang sangat terhormat yang disebut dengan Ansar. Jadi Khazraj dan Aus tidak menonjol lagi. Nama mereka diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang lebih terhormat, yaitu Ansar. Ansar itu artinya penolong. Seolah Nabi berkata, inilah Khazraj dan Aus yang dahulu selalu berperang, sekarang akan menjadi penolong Islam, penolong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sangat senang karena nama itu, merasa dia sangat terangkat dan terhormat dengan nama itu. Bukan main kalau kita disebut sebagai penolong, yang bukan sekedar Khazraj dan Aus. Dulu perang, Nabi memberi nama yang sama, Khazraj dan Aus, dengan satu nama yang disebut dengan Ansar. Jadi Ansar ini, nah selesailah persoalan. Konflik antara Khazraj dan Aus sudah selesai di bawah strategi yang Nabi berikan. Jadi kadang-kadang itu nama membuat orang terhormat. Maka Nabi mengatakan, berilah nama anakmu atau ini dengan nama yang terhormat. Karena nama itu kadang-kadang justru menjadikan seseorang untuk menemukan kebaikan. Nah, kemudian selesai potensi konflik internal antara Khazraj dan Aus. Nah, bagaimana lagi berikutnya? Ini kan ada imigran atau disebut muhajirin. Muhajirin itu adalah istilah yang digunakan untuk mereka yang imigran yang ikut hijrah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Ini Nabi menyebutnya sebagai muhajirin. Ini Nabi kemudian mempersaudarakan lagi berikutnya antara kaum Ansar dan muhajirin. Maka betul-betul pengorbanan yang siap diberikan oleh penduduk lokal, yaitu disebut Ansar, menyambut saudara-saudaranya yang muslim yang disebut dengan muhajirin. Pokoknya yang tidak punya rumah, tinggal di rumah saya. Yang tidak punya makanan, kami siapkan makanan. Bahkan yang tidak ada istrinya, kami carikan pasangan. Bahkan ada juga yang ingin dia talak istrinya supaya diberikan kepada mereka yang muhajirin ini. Saking mereka yang tidak ada untanya, saya akan berikan unta. Pokoknya siap mengorbankan. Itu karena nama yang dahsyat yang Rasulullah sudah berikan, Ansar, penolong. Sehingga mereka siap dengan itu. Nah, selesailah persoalan yang di intern umat Islam. Antara suku selesai, Khazraj dan Aus pegang gerbongnya masing-masing. Karena dua suku ini berpengaruh, selesai. Mereka sudah damai. Kemudian antara muhajirin dan Ansar juga sudah bersaudara, dipersaudarakan oleh Nabi. Di mana semua dicetuskan itu, dicetuskan dan diwujudkan itu di masjid yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Ini panjang ceritanya, tetapi karena waktu sudah masuk, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran betapa skenario dakwah itu ketika Allah sudah menghendaki Islam datang kepada seseorang, menemukan
hidayah, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma